Partai Demokrat. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita lanjutkan kembali tadi pembahasan kita. Apakah memang karena di badan anggaran ini banyak bendera partai sehingga kemungkinan untuk terjadinya potensi korupsi terjadi besar di sana, Bang Yoris? Saya kira tidak. Ada mekanisme dari masing-masing fraksi. Ya. Itu terhadap anggota badan anggaran. Baik di komisi, dengan sendiri dia otomatis menjadi badan anggaran. Nah, jadi mekanisme internal itu berbeda-beda. Seperti di Golkar kan beda juga. Kita melihat dari ada beberapa potensi, kemudian komisi, dan lain sebagainya kan. Saya kira tidak. Kalau saya begini, ini kan sorotan masyarakat itu kita perlu tanggapi, dan kita perlu ada transparansi di sini kan. Karena ini uang rakyat untuk membangun bangsa ini. Dan perlu kita jelaskan juga bahwa pengelolaan itu tidak murni di Banggar. Tidak. Tetapi ada mekanisme di eksekutif juga. Yang ini yang saya bilang harus perlu ada kesamaan persepsi. Saat siklus anggaran 1 tahun itu penuh. Ya, kalau untuk sekarang artinya sudah terjadi tidak persamaan persepsi antara eksekutif dengan legislatif sendiri di khususnya untuk Banggar mengenai saya ambil contoh kami di Komisi 1. Kebetulan saya koordinator Banggar di Komisi 1 yang menangani pertahanan, luar negeri, dan kominfo serta 9 kelembagaan. Dan itu untuk 2012 ini anggaran terbesar itu ada di kami. Oke. Ini bahaya. Saya ambil contoh begini. Setelah pagu indikatif keluar dari Menteri Keuangan melalui SKB. SKB itu surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas. Ya. Keluarlah itu kepada Kementerian Pertahanan. Saya ambil contoh ya. Oke, salah satu contohnya. Kementerian umpamanya dapat di kami 2 triliun. Kenapa itu dikasih ke 2 triliun? 2 triliun itu memenuhi minimum essential force dalam rangka penguatan alutsista. Nah, mengenai satuan 3 itu, kementerian terkait membahas dengan komisi. Oke. Nah, isi 2 triliun itu apa saja? Kemudian ini kembali ke Banggar, baru nanti masuk ke Menteri Keuangan lagi. Oke, nggak tunggu dulu, kita ke Mas Ihsan. Ya, artinya ada persetujuan komisi dulu ya, baru kemudian diturunkan ke Banggar. Itu eksplisit, yang disebut dengan Banggar besar itu komisi. Ya. Gitu ya. Baru kemudian setelah sana orang komisi yang dititipkan ke Banggar itu ikut membicarakan lebih lanjut dalam Banggar kecil, dalam badan anggaran. Ya. Itu pada mekanisme. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan Anggi tadi tentang apakah memang karena posisi begini orang-orang di bendahara yang punya jabatan-jabatan strategis itu punya posisi di Banggar. Ya. Jawabannya begini. Negeri ini bukan lagi semua, bukan. Negeri ini bukan negeri Kesatuan Republik Indonesia, bukan NKRI lagi, tapi negeri partai-partai. Nah, karena negeri partai-partai, maka yang harus dilihat setiap jabatan itu adalah jabatan politik, itu adalah faktor produksi. Cara ngeliatnya begitu. Maka satu kementerian dengan mereka yang punya mekanisme di komisi sebagai Banggar besar dengan Banggar kecil, itu selalu bicara klaim tentang kesuksesan menterinya untuk partainya. Jadi misalnya begini, Menteri X ada di posisi di sini, gitu ya. Itu nanti hubungan dengan komisi tertentu di Banggar itu. Ketika dicairkan oleh Banggar, maka klaim keberhasilan itu adalah klaim keberhasilan menteri itu. Itu yang membuat sesungguhnya masalah di negeri ini. Jadi walaupun tidak dikorup, saya ingin mengatakan, walaupun tidak dikorup, uangnya mungkin walaupun tidak dikorup. Saya masih berasumsi positif, tidak dikorup. Tetapi repotnya menjadi keberhasilan di kementerian itu diklaim sebagai keberhasilan partainya. Parpol ya. Itu posisi besarnya masalahnya. Benar kayak gitu Bang Mes. Yang terjadi pernah juga di badan anggaran ya Bang Mes tahun 2005 ya. Oke. Ya saya kira bisa saja Pak Iksanuddin Nursi mengatakan seperti itu. Tapi kalau dikatakan bahwa negara ini terdiri dari partai politik, saya pikir kita tidak mengacu ke sana gitu ya. Karena pada satu waktu proses yang terjadi adalah proses politik, proses antar para politisi yang ada di DPR. Kalau itu tidak dilakukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu kepada negara berdasarkan komitmen kerjasama antara DPR, legislatif dengan eksekutif. Nah, kalau memang itu ada indikasi bahwa akan terjadi seperti itu, saya kira persoalannya bukan antara di DPR saja, tetapi bagaimana kita melakukan sesuatu kerjasama yang baik. Kita lihat bahwa seperti misalnya Pak Yoris tadi katakan bahwa di Komisi 1 ada anggaran untuk alutsista dan lain sebagainya. Itu kan kita sudah prediksi sejak awal bahwa memodernisasi alutsista harus memerlukan anggaran yang lebih besar. Tapi bang yang terlihat di sini adalah masyarakat. Begini, saya mau menjawab dia tadi si Bang Ihsan katakan bahwa
dari proses awal menteri-menteri berdasarkan partai politik kan. Ini sebetulnya mungkin dulu ya di zaman kita dulu itu bisa. Sekarang ini susah karena mekanisme untuk mendapatkan pagu itu bukan di Banggar, bukan gitu. Ini kan Musrembangda, Musrembangnas, naik masuk ke Bappenas, idealnya seperti itu, tapi yang terjadi dalam pembahasan untuk mendapatkan pagu kan, itu bukan DPR yang menentukan. Pagu itu Menteri Keuangan selaku bendahara negara bersama-sama dengan kementerian dan lembaga. Disitulah keluar pagu itu. Kemudian pagu itu umpamanya Menteri Pertahanan mendapat 40 miliar. Dia kasih gelondongan. Itu baru nanti dibahas satuan 3 itu di komisi. Jadi bukan karena partai sama-sama menteri. Jadi sebenarnya begini, saya ingin mengatakan begini. Mas Ihsan, kita waktunya terbatas. Mungkin terakhir sebelum kita berpisah dengan Mbak Ode dulu, ada yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan Rera dan Bang Rek. Kita akan lanjutkan lagi nanti dengan topik yang berbeda. Kalau saya sebenarnya soal badan anggaran itu ada pendekatannya tentu berbagai versi. Kalau saya mengenal 2 versi. Pertama versi normatif, kedua versi politis. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada politik anggaran yang bermain di DPR. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada norma etis di badan anggaran yang itu relevansi antara program pemerintah dan kebijakan politik anggaran di DPR. Tapi hemat saya, kebijakan politik anggaran di DPR itu benar bahwa kita harus bisa membuktikan kepada publik bahwa anggota dewan itu tidak hanya bicara kepentingan personal, kepentingan kelompok, kepentingan dapil. Ketika kita ada di badan anggaran, yang ada di bingkai dan frame perjuangan kita itu sudah Sabang Merauke dalam bingkai NKRI. Jangan sampai stigma NKRI harga mati itu hanya milik aparat penegak hukum, tetapi rakyat boleh kita biarkan mati kelaparan dari pendekatan sosial dan kesejahteraan. Seperti kondisi hari ini. Kalau saya ada dua kesimpulan bahwa sudah saatnya politik anggaran kita menggunakan pendekatan kesejahteraan rakyat dan pendekatan pemerataan pembangunan agar nggak ada lagi isu Papua Merdeka, nggak ada lagi GAM Aceh. Itu yang akan menjadi PR, mungkin pekerjaan rumah juga bagi pemerintah dan juga teman-teman kita di DPR begitu ya. Terima kasih Mbak Ode telah bergabung malam hari ini. Kita akan 3 narasumber saya masih bertahan di sini karena kita masih akan lanjut membicarakan masalah reshuffle. Tapi saat lagi kami juga akan menghadirkan wawancara khusus dengan Iwan Piliang karena kita juga mendapatkan informasi 2 anak dari Mindoro Salina Manulang diculik. Nah, kami akan kembali.